dan menganalisis data dengan jumlah berapapun di seluruh dunia. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kalista. Selanjutnya, materi akan dibacakan kepada Sri. Silakan. Alur kerja dasar Amazon S3 yang pertama memindahkan data ke Amazon S3 dan menerima data berupa semua jenis file, masing-masing objek berukuran kurang dari 5 TB. Yang kedua, menyimpan data berupa objek di Amazon S3, masing-masing objek memiliki pengidentifikasian khusus. Dan yang ketiga, dengan pengidentifikasian khusus dapat menggunakan objek di dalam aplikasi untuk menganalisis data. Kelas penyimpanan Amazon S3 yang pertama, Amazon S3 standar, yang kedua, Amazon S3 standar infrequent access, yang ketiga, Amazon S3 one zone infrequent access, yang keempat, Amazon S3 Glacier, kelima, Amazon S3 Glacier Deep Archive, dan yang keenam, Amazon S3 Intelligent Theory. Layanan penyimpanan AWS tambahan yang pertama, penyimpanan blok Amazon EBS merupakan perangkat penyimpanan yang dirancang untuk Amazon E2C, memiliki manfaat untuk ketersediaan data, enkripsi data, keamanan data, snapshot, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu penyimpanan file di Amazon EFS, yaitu sebuah sistem file elastik sederhana yang memungkinkan Anda membagikan data file tanpa menyediakan atau mengelola penyimpanan. Sistem ini dapat digunakan dengan layanan AWS dan sumber daya on-premise. Amazon EFS cocok untuk mendukung berbagai macam kasus penggunaan. Kasus-kasus penggunaan ini mencakup penyimpanan untuk aplikasi server, web serving, dan manajemen konten, pengembangan dan pengujian aplikasi dan penjaringan basis data. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Sri. Selanjutnya, pemateri ketiga yaitu Alia. Dipersilakan. Oke, selanjutnya ada Cloud Support Associate Day in the Life. Teknologi baru membuat pengeluaran IT untuk beralih dari on-premise ke cloud yang membuatnya lebih mudah dan lebih menarik. Kesenjangan antara permintaan akan keterampilan cloud dan pasokan karyawan terus meningkat seiring dengan modernisasi bisnis serta optimalisasi cloud untuk memanfaatkan komputasi cloud. Peran Cloud Support Associate itu ada customer support, best practice, dan troubleshooting. Selanjutnya. Selanjutnya ada keterampilan profesional. Keterampilan profesional merupakan kompetensi karir atau kemampuan secara positif mempengaruhi kinerja di tempat kerja untuk hampir semua pekerjaan. Keahlian profesional dipelajari sepanjang karir. Professional skill itu mencakup communication skill atau keterampilan komunikasi, yang mana keterampilan komunikasi ini mencakup komunikasi verbal, non-verbal, dan tertulis. Yang kedua itu ada critical thinking. Dunia teknologi berubah dengan sangat cepat. Untuk mengikuti perubahan tersebut, harus memiliki keterampilan berpikir kritis yang baik. Yang ketiga itu ada problem solving atau pemecahan masalah. Adalah keterampilan kompleks yang akan dilakukan setiap hari. Berlatih dalam memecahkan masalah dengan cara mengikuti suatu proses atau strategi. Yang keempat itu ada giving dan receiving feedback. Feedback di tempat kerja penting untuk mengubah perilaku, meningkatkan produktivitas, dan mengevaluasi kinerja. Feedback dapat membantu membangun kesadaran diri akan kinerja dan membantu mencapai tujuan. Dan yang kelima ada goal setting. Sasaran atau goal adalah ambisi jangka panjang dengan tujuan yang selaras yang ingin dicapai. Menetapkan tujuan adalah cara yang baik untuk membangun keterampilan baru dan menyelaraskan fokus. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Alia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Salma. Dipersilakan. Berikutnya ada target pembaca mempelajari peran Cloud Support Associate. Yang pertama, define the Cloud Support Associate role, discuss the common daily tasks, identify suggested technical skills, identify suggested professional skills, identify the resources available to learn more, dan
create a plan for continued learning. Cloud merupakan sebuah sistem informasi yang memungkinkan kemudahan akses kepada komponen sumber daya seperti server, aplikasi, dan database melalui jaringan internet yang menjadi server terpusat untuk menangani data dalam layanan komputasi awan, cloud computing. Salah satunya adalah cara kerja cloud dalam dunia game. Ada 3 model utama untuk komputasi AWS, yaitu infrastruktur as a service. Jenis ini menyediakan infrastruktur komputasi seperti server virtual, penyimpanan, dan jaringan melalui internet. Kedua, platform as a service memberikan platform untuk mengembangkan, menguji, dan mengelola aplikasi melalui internet. Yang ketiga, software as a service, layanan yang memungkinkan pengguna mengakses aplikasi melalui internet tanpa perlu menginstal atau mengelola perangkat lunak di komputer lokal. Selanjutnya saya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Salma. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Taskia. Dipersilakan. Oke, selanjutnya ada cloud service provider. Cloud service provider adalah perusahaan pihak-pihak ketiga yang menawarkan layanan penyimpanan aplikasi, infrastruktur, atau platform berbasis cloud. Hal ini berarti yang pertama, cloud service provider dapat menyediakan infrastruktur untuk platform hosting, membuat situs web, aplikasi game, mod, dan skin, serta forum yang diinginkan sesuai situs tersebut. Lalu, menyediakan penyimpanan data di situs. Misalkan para gamer ingin melihat skin dan mod mana yang telah diunduh atau diunggah, sehingga penyimpanan merupakan sebuah kebutuhan. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Taskia. Selanjutnya pembaca selanjutnya yaitu Nazma. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Manfaat cloud service provider. Yang pertama, kustomisasi. Dapat menambahkan ruang tambahan sesuai dengan kebutuhan banyak pemain. Yang kedua, keterjangkauan, yaitu cloud lebih terjangkau daripada penyimpanan tradisional, karena tidak perlu membeli, mengelola, dan memelihara infrastruktur fisik secara mandiri. Hanya membayar berdasarkan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, fleksibilitas, yaitu cloud service provider yang mengelola dan menghosting situs untuk inovasi yang lebih baik. Misalkan situs tersebut mengalami masalah dan membutuhkan pembaruan, maka cloud service provider dapat menangani dan memastikan bahwa para gamer yang menggunakan situs masih dapat mengaksesnya selama pemeliharaan sedang berlangsung. Yang keempat, skabilitas, yaitu cloud service provider dapat mengakomodasi situs untuk menambahkan opsi tambahan. Seperti saat streaming langsung, orang-orang dapat menggunakan mod dan mengganti berbagai skin dalam game ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas karena telah menerangkan materinya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya mau bertanya aja satu. Tadi kan bahas tentang storage ya, saya jadi ingat Google Drive. Kalau Google Drive itu, dia termasuk tipe cloud apa? Kan tadi dibahas ada IaaS, ada SaaS, ada PaaS. Nah, kalau Google Drive itu dia termasuk tipe yang mana di dalam cloud computing? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Akan didiskusikan dulu ya Pak oleh kelompok 2 dan 10.
Baik, Pak, saya akan menjawab pertanyaannya. Tadi itu pertanyaannya Google Drive termasuk tipe apa? Google Drive sendiri itu termasuk ke dalam model bisnis SaaS. Dalam penerapan SaaS pada Google Drive, pengguna dapat ini melalui aplikasi web yang dihosting di server Google dan menyimpan berbagai jenis file seperti dokumen, gambar, dan video. Kurang lebih. Halo, putus suaranya. Oke, baik Pak, saya ulang ya. Jadi tadi kan bertanya tentang Google Drive itu termaksud tipe apa? Saya akan menjawab Google Drive itu termaksud tipe SaaS yang dalam penerapan SaaS pada Google Drive, pengguna dapat mengakses layanan ini melalui aplikasi web yang dihosting di server Google dan menyimpan berbagai jenis file seperti dokumen, gambar, dan video, serta yang lainnya. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Berarti dia termasuk SaaS ya. Karena sudah berbentuk aplikasi yang siap digunakan gitu ya, Mbak ya. Iya, Pak. Oke. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman untuk Google Drive betul ya. Itu termasuk dalam tipe cloud computing yang SaaS karena dia adalah aplikasi yang sudah siap digunakan. Kita tinggal menggunakannya saja, nggak perlu setting apapun, itu udah siap kita pakai gitu ya. Oke, terima kasih. Ini untuk kelompok 2 dan kelompok berapa yang presentasi? Kelompok 2 dan kelompok 10, Pak. Oke, kelompok 2 dan kelompok 10, terima kasih atas presentasinya. Silakan bisa ditutup. Terima kasih kepada para pembicara materi yang telah memberikan wawasan yang berharga. Terima kasih kepada Bapak Safrian Arubeda selaku dosen pengampu. Dan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman BCC kelas E yang telah aktif terlibat. Semoga informasi yang disampaikan dapat menjadi inspirasi dan panduan bagi kita semua. Dengan demikian, saya nyatakan presentasi ini ditutup. Oke, silakan.